Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nuranto Rivaldo. Sebelumnya saya membuka dengan Namo Sangaya Budaya, Namo Budaya. Kali ini saya mau menjelaskan rangkuman penjelasan dari Biku Utamo dan Bapak Cornelis Wower almarhum. Nah, yang saya rangkum ini, salah satu yang dimaksud dengan kebodohan batin atau moha adalah ketidakmampuan mengetahui kelahiran lampau kita. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui kelahiran kembali dari diri kita? Jangan mengetahui, percaya akan kelahiran kembali saja bukan milik semua orang. Sebenarnya ada 4 cara kita bisa mengetahui tentang kelahiran kembali. Demikian diterangkan oleh Bapak Cornelis Wower dalam ceramah Dhamma pada kebaktian Minggu pagi di Wihara Pluit Dhammasuka, Jakarta. Apa saja keempat cara tersebut? Secara garis besar adalah 1. Lewat seorang indigo. Indigo adalah seseorang yang mempunyai kemampuan lebih dalam hal indera keenam. Beberapa orang indigo mampu mengetahui kelahiran lampau dari dirinya maupun kelahiran lampau orang lain. Yang kedua, kelahiran kembali juga dapat ditelusuri oleh seseorang yang mungkin karena kemampuan meditasi dalam kehidupan lampaunya, sehingga saat kelahiran sekarang dia masih mampu mengingat kelahiran lampaunya. Biasanya kemampuan ini dimiliki saat masih kecil, dan kemampuan ini sering hilang seiring dengan bertambahnya usia. Yang ketiga, lewat hipnotis regresi. Lewat hipnotis, seseorang dituntun kembali ke masa lalunya secara bertahap sampai saat bayi, saat di kandungan, dan kehidupan sebelumnya. Tidak semua orang mampu dihipnotis dan tidak semua orang mampu belajar menghipnotis. Yang keempat, lewat meditasi. Tentu saja cara ini tidak perlu dijelaskan kembali. Salah satu guru besar dalam meditasi Buddhis mengharuskan seseorang untuk mampu melihat kehidupan masa lampaunya terlebih dahulu lewat meditasi samatha. Sebelum bisa lanjut ke meditasi vipassana, mungkin metode tersebut melihat dengan kemampuan mengetahui kelahiran kembali akan lebih mudah bagi mediator tersebut untuk menembus proses anicca, dukkha, dan anatta. Karma yang melahirkan adalah karma pertama. Kita terlahir dari orang tua tertentu. Bisa karena cinta, bisa karena benci. Karena karma ini menarik mereka yang cinta dan sekaligus juga dengan benci. Cinta dan benci saling mencari. Cinta adalah mencari yang mendekat, dan benci dicari untuk menjauhi. Tetapi dalam teknik karma ini, cinta dan benci akhirnya selalu mencari dan selalu mendekatkan. Karma yang melahirkan mengikuti dengan karma yang mendukung. Contohnya seperti terlahir di keluarga yang bagus dan terlahir di keluarga yang kurang bagus. Dengan penampilan yang tidak menarik, ini adalah karmanya. Tetapi selain ada karma yang melahirkan, ada karma juga yang mendukung, dan ada juga karma yang mengurangi. Misalnya, kita lahir di keluarga yang bagus, penampilan bagus, pengetahuan dhammanya bagus, tetapi ada karma yang mengurangi, dan itu adalah perilaku yang buruk. Contoh seperti ketika kita membeli sesuatu, tetapi kita berbohong untuk mendapatkan harga yang lebih sedikit, maka harta kita bisa hilang lebih banyak dibandingkan harga yang tadi kita harus korup. Dan ada satu lagi, misalnya orang ini lahir di keluarga yang tidak mampu, dengan rumah yang buruk, tetapi orangnya mengerti dhamma, baik dan suka menolong. Dapat berubah karmanya yang disebabkan oleh perbuatan baik orang ini. Misalnya orang yang ditolong merasa berhutang budi kepada sehingga ingin membantunya dengan memberikan rumah kepadanya. Dan itulah adalah karma yang udah berubah dari kondisi hidupnya yang buruk menjadi yang lebih baik. Dan satu lagi adalah menghindari kejahatan melalui ucapan dan perbuatan itu lebih mudah dibandingkan menghindari kejahatan melalui pikiran di Dhammapada. Pikiran pelopor segalanya. Semua yang kita lakukan dan ucapkan berasal dari pikiran kita. Sebab itu, kita harus selalu mengembangkan pikiran positif dengan cara mengisi pikiran kita setiap saat dengan kata-kata yang baik, seperti semoga semua makhluk hidup berbahagia dan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan Namo Sangaya Budaya, Namo Budaya.